Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Mar di Internet Series. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik tentang hipoparatiroidisme. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada topik ini adalah pengertian, pendekatan diagnosis, tata laksana, komplikasi, dan prognosis dari hipoparatiroidisme. Secara pengertian atau definisi, hipoparatiroidisme adalah kekurangan hormon paratiroid. Ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu hipoparatiroidisme yang herediter dan hipoparatiroidisme yang akuisita. Pada hipoparatiroidisme herediter, umumnya awitannya dini pada dekade pertama dan terkait dengan defek genetik. Sedangkan pada hipoparatiroidisme yang akuisita, ini umumnya akibat pasca pembedahan, akibat jejas, misalnya imbas radiosi, hemochromatosis atau hemosiderosis post transfusi yang berulang. Sedangkan yang dimaksud dengan hipoparatiroidisme transien ini dapat terjadi pasca pembedahan untuk hiperparatiroidisme. Kemudian bagaimana pendekatan diagnosis dari hipoparatiroidisme ini? Tentunya melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Ada 10 hal yang mungkin akan kita dapatkan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik pasien dengan hipoparatiroidisme. Yang pertama, adanya manifestasi neurologis dan neuromuskuler seperti spasme otot, spasme karpopedal, grimacing wajah, spasme laring, dan kejang. Yang kedua, adanya gagal nafas. Yang ketiga, gejala ekstrapiramidal. Ini umumnya akibat hipoparatiroid yang herediter, seperti distonia, pergerakan koreoatetotik. Kemudian yang keempat, adanya perubahan status mental, misalnya iritabilitas, depresi, dan psikosis. Yang kelima, kerang usus dan malabsorpsi yang kronis. Keenam, adanya papil edem dan peningkatan tekanan intrakranial. Yang ketujuh, adanya tanda Softex dan Trousseau bisa ditemukan. 8. Perubahan kronis pada kuku dan rambut. Ke-9, katarak lentikuler. Dan yang 10, adanya alopecia dan kandidiasis. Ini umumnya juga disebabkan oleh karena hipoparatiroidisme yang herediter. Kemudian pendekatan diagnosis dari pemeriksaan penunjang. 3 hal yang sering akan kita dapatkan. Yang pertama adanya hipokalsemia, hiperkalsiuria. Yang kedua, adanya kalsifikasi ganglia basal. Ini umumnya terkait dengan hipoparatiroidisme yang herediter. Dan yang ketiga, dari EKG kita temukan adanya interval QT yang memanjang dan adanya aritmia. 2 diagnosis banding dari hipoparatiroidisme ini adalah 1. Pseudo hipoparatiroidisme. Dan yang kedua, hipokalsemia oleh sebab yang lain. Kemudian bagaimana tata laksana dari hipoparatiroidisme ini? Pertama, pemberian kalsium oral dosis tinggi, yaitu lebih dari sama dengan 1 gram kalsium elemental. Jika perlu, dikombinasi dengan vitamin D dosis 40.000
sampai dengan 120.000 unit per hari atau setara 1 sampai 3 mg per hari. Yang kedua, pemberian diuretik thiazid. Dan yang ketiga, penambahan terapi pengganti hormon paratiroid 184 pada terapi konvensional, yaitu kalsium dan vitamin D. Ini terkait dengan penurunan kebutuhan kalsium dan vitamin D harian. Komplikasi-komplikasi yang mungkin akan terjadi pada hipoparatiroid ini adalah terjadinya kejang, gagal nafas, Parkinsonisme, perubahan kronis pada kuku dan rambut, katarak lentikuler, dan insensitivitas dioksin. Sedangkan prognosis untuk hipoparatiroidisme ini yaitu kejadian permanen dapat ditemui 3,8% individu dengan tiroidektomi.